Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Masail Jahiliyah. Pertemuan yang lalu kita masuk pada halaman thaminah wa tis'un 98 di permasalahan tentang perangai orang jahiliyah yang ke-15 adalah alasan mereka tidak mengikuti kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan alasan adamul faham, gak faham. Pendahuluannya telah kita baca di pertemuan yang lalu. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah ta'ala. Al-mas'alatul khamisata asyrata, permasalahan yang ke-15, i'tidaruhum an ma'atahumullah bi'adamil faham. Alasan mereka tidak mengikuti apa yang Allah datangkan kepada mereka itu karena tidak faham alasannya. Tidak faham. Lihat penjelasan beliau. Hadza maslakun minal masalikil lati yujibuna biha indama yu'linuna adamas tijabi batihim lima ja'at bihi rusulu minal hujajil bayyinah. Ini sebuah jalan dari jalan-jalan yang mereka menjawab ketika mereka umumkan tidak memenuhi seruan para rasul dari hujah, kemudian penjelasan-penjelasan, dalil-dalil yang gamblang ala wujubi ikhlasid dini lillahi azza wa jalla, tentang kewajiban mengikhlaskan agama hanya bagi Allah. Rasul datang menyeru seperti itu. Mereka tidak menyambut seruan para rasul. Apa alasannya? La nafhamu, kami tidak faham. Kami tidak paham. Minal asya'il lati yaslukunaha yakuluna la nafhamu. Dari sesuatu yang mereka tempuh, maka mereka mengatakan kami nggak paham. Jadi jalannya Rasul yang disampaikan itu kami tidak paham. Alasannya seperti itu. Hadza kalamun ghairu wadihin lam nafhamhu. Ini sebuah ucapan yang ucapan ini nggak jelas ini. Kalau orang sekarang omongan murah cetha itu, nggak jelas ini. Tidak kami pahami. Hadza kalamun ghamidun ghairu wadihin la nafhamu hadzal kalama. Dengan mengatakan ucapan para rasul itu nggak jelas, kami nggak paham. Ucapan ini samar, ya tidak jelas. Kami nggak memahami ucapan ini. Padahal kalimat itu didatangkan. Ramudeng saya. Ya, nggak cetha ini. Samar bagi kami. Itu ucapan itu didatangkan liraddin maja'at bihi rusul, untuk menolak apa yang dibawa oleh Rasul. Alasannya nggak paham. Mu'tadirin nabi anna hadzal ladzi ja'at bihi rusul bizamihim ghairu wadih wala bayin. Mereka beralasan yang dibawa oleh para rasul itu anggapan mereka nggak jelas, nggak gamblang. Ya, saudara yang saya hormati, alasan yang mengada-ada. Kenapa kok alasan yang mengada-ada? Para rasul kalimatnya paling fasih. Kalimatnya itu paling tertata rapi. Beda dengan kita ya. Kalau kita ngomong kadang lirih, nggak didengar.
kadang kebanteran ra cetha. Kadang bulet. Ucapan kamu itu mengelarakne hatiku. Kok mengelarake? Ya kalau kita kan bahasanya itu mungkin nggak jelas. Para rasul itu, coba lihat. Ma'anna maja'at bir rusul awdahul wadihat. Segamblang-gamblangnya penjelasan. Wa abyanul bayinat. Sejelas-jelasnya penjelasan. Ja'u bil barahini wadihati wal hujaji sati'ati allati fiha diya wan nur. Penjelasan yang gamblang, bukti-bukti yang nyata. Yang di dalamnya itu ada diya, ada nur. Cahaya. Apa biasanya diya dengan nur? Kalau diya itu pancaran yang ada padanya panas. Pancaran matahari itu panas. Nur itu pancaran cahaya yang tidak panas, seperti cahaya rembulan. Tapi lihat dua pancaran itu sama-sama jelas. Bulan purnama jelas, matahari di siang bolong jelas. Ya. Wa fihal haq wal huda. Di dalamnya itu ada kebenaran, ada petunjuk. Ada kebenaran, ada petunjuk. Lakin hadhihi min anwa'il mughalatati wa da'awi az-zaifatil lati yada'iha haula'i fi raddihim lil haqqi wal huda. Akan tetapi ini dari macam-macam pemutarbalikan fakta. Jangan dikira zaman saiki tok. Ya, memutarbalikkan kenyataan. Zaman dahulu seperti itu. Dia sendiri yang ra cetha, tapi nuduh para utasan itu kalimatnya ra cetha itu bulet. Piye ini, nggak jelas ini. Itu termasuk jenis dari memutarbalikkan fakta. Dakwahan palsu yang mendakwanya itu tujuannya untuk menolak kebenaran dan petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Saudara yang saya hormati, ini perangai orang jahiliyah. Sekarang juga begitu itu. Kalau diajak mengikuti pemahaman salaf, yo, nama dan sifat kembali kepada pemahaman salaf, orang nyantol saya. Ya, nggak paham. Orang nyantol nggak paham, apa nggak mau paham? Apa nggak mau paham? Jamaah hormati, alasannya sama seperti alasan orang-orang jahiliyah. Yaquluna fi raddi ma atat bihi rusul. Mereka mengucapkan dalam membantah apa yang datang dengannya para rasul. Annana la nafhamu hadzal kalama. Kami tidak memahami ucapan ini. Mereka mengatakan qulubuna ghulaf. Hati-hati kami itu tertutup. Tertutup, ya. Artinya allati alaiha aglifah. Di atas hati kami itu ada tutupan. Bihaitsu la yanfudu ilail haqqu wala yasilu ilaiha mughlaqah. Sehingga nggak tembus kebenaran, tidak sampai kepadanya karena dalam kondisi tertutup. Dalam kondisi tertutup. Hati-hati kami ada tutupan. Jamaah hormati, hadza huwal qalbul aghlaf. Ini hati yang tertutup ini, yang tutupannya ini menutupi, nggak akan mungkin sampai kepadanya kebenaran, petunjuk lil ghita'il ladhi ala qalbi. Karena sudah ada tutupan. Kalau sudah ada tutupan gini, tuang air, bisa masuk? Nggak bisa masuk. Taruhlah dalamnya kosong, diisi, tetap nggak bisa masuk, ada tutupannya kok. Ya, kebenaran nggak akan sampai kepada mereka. Walaupun kebenaran itu, saudara yang saya hormati, gamblang, cetha, mudah dipahami. Kan tadi kita sampaikan, para nabi, para rasul itu paling ahli. Kalimatnya sangat indah. Yang pertemuan yang lalu tentang Dimat al-Azdi itu. Ketika orang menuduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan orang gila, ya wes, nanti kalau ketemu tak rukyah. Karena saya itu ya merukyah dengan izin Allah, Allah beri kesembuhan. Dirukyah. Begitu sampai di hadapan Nabi,
disampaikan katanya kamu itu seperti ini. Ya. Maka Rasul SAW mengucapkan kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir sampai akhir itu. Kata Dimat Al-Azdi, ini kalimat luar biasa ini. Kalimat luar biasa, fasih, jelas, gamblang, kandungannya luar biasa. Kandungannya luar biasa. Kalau kita, wah indah, bagus, tapi ternyata nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Apa hubungannya umur panjang sama sumur di ladang? Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Mungkin terdengar indah, tapi nggak nyambung. Saudara yang saya hormati, ini. Karena sekali lagi ada tutupan, sudah. Kalau ada tutupan, datang kepada mereka ad-da'wat, ad-da'awah, wal hujat, wal bayinat. Datang kepada mereka seruan-seruan, bukti-bukti, penjelasan-penjelasan. Nggak mungkin bisa tembus. Qalbuna alai gilaf. Ya. Jadi yang kalian ucapkan, wa tada'unana ilaihi, yang kalian seru, mayan fudu ila kulubina, nggak mungkin tembus ke hati kami, karena hati kami sudah ada tutup yang menghalangi untuk mendengar kebenaran. Hakadha yaqulun, seperti ini mereka berucap. Jadi bukan nggak paham, tapi nggak mau paham. Bukan nggak paham, tapi nggak mau paham. Bukan tidak bisa, tapi nggak mau bisa. Nggak mau bisa. Sampai ada yang, ya, saudara yang saya hormati, kalau orang sudah nggak mau paham, buat ajari ora iso. Nggak mau paham kok. Nggak mau paham. Tapi kalau orang ada keinginan paham, walaupun ya tak. Ya tak itu memahami siti. Ya, nanti lama-lama nyantol itu. Kalau orang mau paham. Belajar kan begitu. Belajar tuh kalau orang sudah niat belajar, pasti berhasil. Walaupun yang cerdas sudah sampai jenjang kelima, mungkin dia baru level 1. Tapi nanti sampai itu. Kalau niat C gitu loh. Tapi kalau nggak niat, itu suruh buka buku, blereng, kabur motoni itu. Lah memang sedang nggak niat kok. Jadi masalahnya itu orang jahiliyah itu bukan karena nggak paham, tapi memang sudah nggak mau paham. Nggak mau paham. Ini hati-hati ini. Kalau kita terjangkiti seperti ini, kebenaran datang dengan jelas, dengan gamblang, nggak mau tahu. Jahiliyah modern ini berarti. Ini perangnya orang jahiliyah tapi sok modern. Wallahu ta'ala. Wa aidon yaquluna hadil kalimata bi ibaratin muhtalifatin tu'di ila mu'din wahidin. Demikian pula mereka itu mengucapkan kata ini dengan ungkapan yang bermacam, yang nanti tujuannya cuma satu, podo wae itu. Tujuannya cuma raddul haq, menolak kebenaran. Contoh kaum Nabiullah Syu'aib, ya Syu'aibu manafkahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, kami enggak memahami kebanyakan apa yang kamu ucapkan. Kalau tadi kan umum, wis ora paham saya. Babar blas bulet. Kalau ini sebagian. Ya, kebanyakan dari apa yang kamu ucapkan. Ya Syu'aibu manafkau katsiran mimma ya'naqul. Kami enggak paham kebanyakan apa yang kamu ucapkan. Qalu hadil kalimata musyirin nabi annahum ghairu mustajibin. Mereka mengucapkan kata ini itu mengingatkan kepada kita, menyadarkan bahwasanya mereka itu tidak mau menerima. Ya, muddain annahum la yafau kalamahu. Dengan dakwahan tidak memahami ucapan Syu'aib. Tidak memahami ucapan Syu'aib. Walam yatadi lahum muradahu, tidak jelas kepada mereka maksudnya. Ya, tidak jelas. Padahal coba yang kemarin di pendahuluan kita sampaikan, ma'anna inayatar rusuli biidahil kalami wa bayanihi
wa tajliyatihi linnas kanat a'dhamu inayatin. Padahal perhatian para rasul untuk menjelaskan kalimat, menerangkan kalimat, menggamblangkan kepada manusia, itu merupakan perhatian yang paling besar. Contoh doa Nabiullah Musa alaihissalam. Yang doa Nabiullah Musa ini itu sering kita dengar ketika orang bicara di muka umum. Di muka umum. Saya kalau pengajian itu kadang kalau ada pembukaannya itu pembukaan ini pengurus. Setelah memuji, bersolawat, bersahadat, setelah itu Rabbi sohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lihat semangatnya Nabiullah Musa. Nabiullah Musa itu supaya apa yang didakwakan itu gamblang, jelas dipahami. Pertama mintanya, ya Allah lapangkan dadaku. Kemarin kita sampaikan, seseorang itu kalau dadanya lapang, nanti dia akan sampaikan jelas. Tapi kalau kakean pikiran, ngomongin ngelantur itu. Ngomongin ngelantur. Loh kok ngomongin mencolot rono itu? Oh kayak kakean pikiran. Kakean pikiran. Kapan itu ada seorang datang ke rumah itu juga curhat. Ternyata kalau jadwal mulang itu kakean pikiran racetok. Memang benar. Ya, makanya seseorang dituntut, kalau bahasanya orang umum itu profesionalis. Jadi kowe padu ning omah karo bojomu, urusanmu ning omah. Tapi begitu ngajar beda lagi. Jangan ngamuk di rumah, bawa ke madrasah. Bawa ke ma'had, nanti muridnya bingung ini nerangke opo to iki. Iya. Ya Allah lapangkan dadaku. Yang kedua, mudahkan urusanku. Orang kalau punya urusan masih rumit, itu juga kacau itu. Saya dulu pernah ngalami. Dari ada titipan uang, ya setelah itu mau dipakai sama orang, dipinjam sama orang. Janji ini Kang, engkau seminggu tak balik ke. Padahal itu duit panas itu. Duit panas, itu mau dipakai orang itu. Ya, wong sing nyilih ya wong mejitan, wong sholatan, ya saya percaya wae itu. Tak kasihkan. Begitu seminggu ora bali. Padahal mau dipakai sama yang punya. Waduh. Misalnya duitku dhewe ya abot. Ya abot. Ini awalnya uang orang. Sampai 2 hari, 3 hari kacau itu. Iya. Urusan di luar itu berpengaruh nanti dalam menyampaikan. Wah, mudahkan urusanku. Sampai akhirnya hari yang ketiga itu, Mas, aku iso halus, iso kasar ini. Ya, cuman tak wae kayak gitu. Iso halus, iso kasar itu. Ya. Kowe njaluk piye itu? Tahu-tahu sore itu datang ke rumah, wah awan yo Kang. Ya. Yeah. Itu duitnya masih di stempel apa itu? Lintingan dari bank itu lah. Masih anyar-anyar itu. Lah, kowe ngomongmu seminggu ya. Iya. Tapi saya nggak ngomong, kowe nang kantor polisi ngomong mencela-mencela kepruki, enggak. Saudara yang saya hormati, mudahkan urusanku. Urusan itu sampai Nabiullah Musa minta. Kenapa? Karena berpengaruh dalam berdakwah. Penjelasan akan gamblang. Yang ketiga, waqlul uqdatam min lisani. Lepaskan ikatan lisanku. Kan Nabiullah Musa itu cekat. Iya, celat itu kalau ngomong ya mungkin apalah, pokoknya nggak lancar. Itu sampai minta sama Allah semangatnya supaya mereka faham. Terakhir itu yafqahu qauli. Mereka bisa memahami ucapanku. Jadi ditoto, hati-hati. Ya, setelah itu biar mereka faham. Kurang apa coba? Tapi mereka masih punya alasan la nafqah. Manafqah, la nafqah, la nafham. Rumudeng. Utakmu ketul itu. Ya kalau sing jelas nih wis cetha melo-melo kok tetep ra mudeng itu loh. Ra mudeng. Jamaah hormati, itu namanya keterlaluan. Kanu ala inayatin tamatin azimatin bibayanil qauli wa idahihi hatta yakunu wahidan hatta yakuna wadihan. Keadaan mereka itu perhatiannya sempurna, besar, menjelaskan ucapan segamblang-gamblangnya. Segamblang-gamblangnya, tapi ya untuk bisa yufqahu wa yufhamu, difahami.
Waqad bayanul bayanal mubina. Sungguh telah diterangkan dengan terang penjelasan yang gamblang. Wa aqamul hujat. Tegakkan hujah-hujah. Wa audahu dinallahi tamamal idah. Mereka terangkan agama Allah dengan penjelasan yang sempurna. Tapi haula'i mu'ridina anil haqqi. Mereka tetap berpaling dari kebenaran. Berpaling dari kebenaran. Ya sebabnya itu tadi, orang niat. Lah niat sih apa orang? Kalau orang nggak niat, itu kayak apapun nggak bisa kok. Ya. Kapan itu ada cah nom itu dikecroi. Udah rabi. Yeah. Sampai kemarin itu ada ustadz yang nyindir. Yang rabi itu yakin kamu nanti nikah itu sudah sempurna beserta anaknya. Lah kok iso? Waktu itu saya mikir kok iso itu. Artinya kalau rabimu telat nanti untuk rondo terus di anak itu loh. Yeah. Lah kalau mau kecroi kayak apa? Kalau orang niat nggak bisa itu. Nggak bisa. Kalau saya pernah ada seseorang itu, ya kita yang lihat itu mesake. Kan dulu pernah punya pengalaman. Jadi ketipu dengan perempuan. Jadi sampai nikah sampai apa, habis puluhan juta. Tapi ternyata perempuannya itu bohong, pura-pura saja. Pisah. Setelah itu sakit hatinya itu sampai sekarang nggak sembuh-sembuh itu. Kalah dengan pejuang kita. Kalau pejuang kita kan apa? Daun kelor di mana-mana. Apa bahasanya? Ya. Itu di dunia tidak seluas daun kelor itu. Kan harusnya wong wedok ora gur kowe tok kan gitu. Itu mbok dibawakan dalil, ya. Sampai dikenal ke perempuan, datang itu. Kenal ke wis ki Mas, ape? Kon ae ndang mulih wae. Ndang mulih itu ngejak ndang mulih. Ora niat ya. Kebenaran juga begitu. Kalau orang nggak niat, walaupun kamu sampaikan jelas gamblang, mereka nggak akan terima. Iya. Jamaah hormati, akhirnya Allah fa'akdabahumullahu, Allah dustakan mereka. Allah jelaskan kedustaan mereka. Qulubuna ghulaf. Allah dustakan dengan sebab bisa babi tabai ala qulubihim. Dengan sebab hatinya ada tutupan. Lah tutupan itu anak taba'a bisa babi kufrihim. Tutupannya itu karena sebab kekafiran. Jadi sebabnya kamu kafir. Karena kamu kafir, kamu gak mau nerima kebenaran. Bukan gak paham, bukan manafkah, bukanlah nafham. Tapi sebabnya sekali lagi kekafiran kamu. Dengan sebab tutupan di hati kamu, yang tutupan itu sebabnya kufruhum wa i'radum anil haq. Kekufuran dan berpaling dari kebenaran. Jangan hormati, kalau seorang sudah kufur, berpaling dari kebenaran, itu sulit. Apalagi walihada istimra'ul kufr wastimrarul insan alaihi yu'di ila tabi alal qalb. Orang itu kalau terus menerus di atas kekafiran, dia nikmati kekafiran itu mengantarkan tertutup hatinya. Kalau sudah tertutup hati itu ada tutupan rapat. Ya. Nanti dikelilingi semua tutupan. La yasma'u haqqa wa la yahtadi bihadi. Dia tidak bisa mendengar kebenaran, tidak mengambil hidayah dengan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala dustakan dakwaan mereka. Ini perangai orang jahiliyah. Saudara yang saya hormati, mereka beralasan tidak paham, padahal itu mereka nggak mau paham. Kenapa mereka nggak mau paham? Karena memang mereka sudah kunci mati. Kekufuran yang lama dalam dirinya itu mengantarkan ada tutupan dari semua sisi kepada hatinya. Dari semua sisi dari hatinya. Wallahu ta'ala alam. Ini permasalahan yang ke-15. Permasalahan yang ke-16 sekarang. I'tiyaduhum amma atahum minallahi bikutubi sihr. Mereka ganti dari apa yang Allah datangkan kepada mereka. Yang Allah datangkan kepada mereka itu kitab-kitab. Itu mereka ganti dengan kitab sihir. Quran, hadis, itu kalau di masa jahiliyah dibuang demi mempelajari ilmu sihir. Kalau di karangan ahlul kitab, Taurat, Injil, mereka buang
mereka lebih memilih kitab sihir. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran, nabada fariqum minal ladina utul kitab kitaballah wara'a duhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya, sebagian dari orang-orang yang didatangkan kepada mereka kitab, Yahudi Nasara, mereka melemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka, seakan-akan mereka itu tidak mengetahui. Mereka ikuti apa yang syaitan bacakan pada kerajaan Sulaiman. Pada kerajaan Sulaiman. Jamaah hormati, ini permasalahan yang ke-15. Ke-16. Jadi ja'alu li anfusihim audon amma ja'at bi rusul minal wahyil mubin wal hadil qawim wal kalamil munazzali min rabbil alamin. Ja'alu li anfusihim audon andalika kutubus sihr, kutubut talasimim wasya'wada wadajjal wal batil. Jadi mereka jadikan untuk diri mereka itu ganti dari apa yang dibawa oleh Rasul. Rasul membawa wahyu yang jelas, petunjuk yang lurus, ucapan yang diturunkan dari sisi Allah. Coba, kurang apa itu? Satu saja, itu sudah sangat hebat. Ucapan yang diturunkan dari sisi Allah. Apalagi ini jelas, gamblang, petunjuk. Mereka ganti itu. Mereka ganti untuk diri mereka sendiri kitab sihir. Kitab sihir. Ternyata kitab sihir itu ada, itu kitabnya. Kitabnya ada. Ya, itu kalau di kalangan mereka kuburiyun itu kental. Ya, sihir-sihir di kalangan mereka kental. Walaupun mereka katakan enggak, ini bukan ilmu hitam, ilmu putih. Jadi kalau sihir hitam itu haram, kalau sihir putih enggak apa-apa. Jenenge sihir itu semuanya hitam putih tetap haram. Enggak ada hitam, enggak ada putih. Kan kayak tenaga dalam kan. Tenaga dalam kalau aliran hitam haram. Ya. Tapi kalau aliran putih, wah itu enggak apa-apa. Ya sama saja tenaga dalam dengan perantaraan syaitan, dengan ritual-ritual sama saja. Ya. Mereka ganti kitab yang Allah turunkan dengan kitab sihir. Dengan kitab Talasin Mim. Talasin Mim itu kitab raja-raja. Raja tahu? Raja itu biasanya tulisan untuk jimat. Ya. Yang biasanya tulisan itu tidak mengandung makna. Bahkan saya pernah sampaikan dulu ada ustadz itu yang pernah bongkar jimat. Jimat itu tulisannya tibane Jawa pegon. Ya. Tulisannya balonku ada 5 itu. Tapi karena sing dikasih jimat tuh nggak paham. Wah ini Arab ini. Di rumah sana kalau Arab itu wis Islam itu. Lah tukang sihir Arab menulis nganggo hono coroko ya nggak mungkin bisa ya. Mereka juga tulisannya Arab. Montroni bahasa Arab. Lawang Arab, dukunnya Arab. Mereka ganti dengan kitab Talasin Mim, kitab raja. Sya'wadah, sya'wadah itu sulap. Dajjal, batil. Dajjal, kebohongan-kebohongan, kebatilan-kebatilan. Fa'akhadu tilkal kutuba wa nabadu kalam Allah wa a'radu anhu. Mereka ambil kitab-kitab itu, mereka buang ucapan Allah, mereka berpaling darinya. Akhadu badalan minhu kutubas syihr. Mereka ambil itu sebagai ganti. Jadi mereka ambil kitab sihir dan apa yang dibacakan oleh syaitan dari kesesatan dan kebatilan. Mereka ambil sebagai ganti ucapan yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza nihayatul khusran wal iyadu billah. Ini merupakan puncak kerugian. Puncak kerugian. Ya, jangankan kok itu berkaitan dengan petunjuk hidup, kebaikan dunia akhirat. Urusan dunia saja. Itu saudaraku yang saya hormati, kalau seseorang punya istimewa, kok dijolke barang yang remeh. Punya berlian, gedene segini. Mas, berlianku ijolono cilok. Ya, sing bakule cilok, ndi gorene neker ngono kok. Dikasih cilok, dicilok pangan entek. Berliane itu tukokne
gerobake cilok sak sing dodol dapat. Jamaah hormati, itu dunia saja puncak kerugian. Puncak kerugian, apalagi ini petunjuk hidup. Kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala ditukar dengan kitab buatan syaitan. Kan aneh ya? Itu perangnya orang-orang jahiliyah. Coba sekarang lihat pondok-pondok. Ya. Itu terkadang salah satu pondok itu terkenal itu kalau ngajarkan seperti itu. Wah, itu biasa ora tedas. Oh, saya ora tedas. Ning pedangnya anakku. Kalau mereka wah ora tedas itu. Ya, itu kalau ada seperti itu, wah lulusan sana itu terkenal banget. Harusnya kan bangga lulusan sana itu hafal Quran, faham tafsir. Kan itu lebih mulia. Saudara yang saya hormati, ini kalau sampai membuang yang istimewa dengan sesuatu yang hina, itu nihayatul khusran wal iyadu billah. Puncak kerugian, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan dalilnya tadi. Nah, sudah kita baca dalilnya. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitab. Jadi ayat sebelumnya, ketika datang kepada mereka seorang utusan dari sisi Allah membenarkan pada apa yang bersama mereka, sebagian dari orang yang didatangkan kitab itu membuang kitab Allah di belakang mereka, seakan-akan mereka tidak tahu, dan mengikuti apa yang syaitan bacakan pada kerajaan Sulaiman. Pada kerajaan Sulaiman. Jadi mereka ganti. Dan ini kisahnya. Kisahnya itu syaitan itu pada masa Sulaiman itu menulis. Jadi menulis sihir, kebatilan-kebatilan. Setelah itu dipendap di bawah kursi Sulaiman, singgasananya. Nah, ini disebutkan bukan hanya satu dari kalangan ahli tafsir. Kemudian ketika mata Sulaiman mati, beliau wafat, maka syaitan ini membisikkan dengan mengatakan ta'alau ilal hikmah wa ilal ulumin nafi'ah. Kesini, ya, kepada hikmah, kepada ilmu yang bermanfaat. Lihat di bawah kursi Sulaiman. Jadi di bawah kursinya itu lihat, di situ, ya, setelah digali mereka temukan ada kitab. Kitab itu mereka ambil. Yang mereka meletak, yang syaitan itu meletakkannya, mereka bacakan. Tujuannya tarakul haqqa, supaya meninggalkan kebenaran yang dibawa oleh Sulaiman dari sisi Allah. Tapi lihat makarnya, licik sekali kan? Bikin kitab, setelah bikin kitab taruh di bawah kursinya Sulaiman, dikubur di situ. Itu licinya syaitan. Begitu Sulaiman meninggal, ya ini tinggalannya Sulaiman ini. Tinggalannya Nabi Allah Sulaiman. Hati-hati, waspada dari makar syaitan. Kemudian setelah mereka gali, mereka temukan, wah sudah, kitab Allah malah ditinggalkan. Kitab kebatilan yang mereka dakwahkan ini merupakan kitabnya Nabiullah Sulaiman. Ya, padahal ini Sulaiman, wa makafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Jamaah hormati, ini kisahnya. Makanya wantan bihuna, hati-hati di sini dari faedah yang agung, yakni sighat tabri'ati li Sulaiman min hadzal ladzi nusiba ilaihi. Sighat tentang Sulaiman berlepas diri dari apa yang dinisbatkan kepada beliau berupa kitab sihir, dengan wa makafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Ini memberikan faedah. Berarti siapa yang mengambil kitab sihir, mempelajari sihir, kufur kepada Allah. Kafiran billah, kufur kepada Allah. Karena Nabiullah Sulaiman berlepas diri dari kitab ini. Ya, kitab sihir. Dengan wa ma kafara Sulaiman. Maka memberikan faedah, siapa yang belajar sihir, kafir. Nah, nggak boleh belajar sihir, hukumnya haram. Hukumnya diharamkan. Wallahu ta'ala alam. Baru setelahnya nanti dibawakan ayat, insyaallah nanti kita akan lanjut di pertemuan akan datang. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk bisa memahami kebenaran yang datang, untuk semangat, untuk perhatian kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita menjadi orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.